Halo Spellovers, welcome back to Salam Sport 39. Kali ini kita akan kupas tuntas sistem kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di 3 negara dan juga menjadi pertama kali diikuti oleh 48 negara terbaik di dunia berdasarkan hasil kualifikasi. Mari kita bahas lebih detail 48 tiket yang akan diperebutkan oleh seluruh negara di dunia melalui 6 konfederasi antara lain. Pertama, CONCACAF atau Amerika Utara mendapat 6 tiket Piala Dunia plus 2 tiket kualifikasi antar konfederasi. Kedua, UEFA atau Eropa mendapat tiket dengan jumlah terbanyak yaitu 16 tiket. Ketiga, CAF atau Benua Afrika mendapat 9 tiket plus 1 tiket kualifikasi antar konfederasi. Keempat, CONMEBOL atau Amerika Selatan mendapat 6 tiket plus 1 tiket kualifikasi antar konfederasi. Kelima, AFC atau Asia mendapat 8 tiket plus 1 tiket kualifikasi antar konfederasi. Keenam, OFC atau Oceania mendapat 1 tiket plus 1 tiket kualifikasi antar konfederasi serta 2 tiket melalui jalur playoff yang akan diperebutkan oleh 6 wakil dari 4 konfederasi yaitu 2 dari CONCACAF, 1 dari CAF, 1 dari CONMEBOL, 1 dari AFC, dan 1 dari OFC. Seperti apa peluang timnas Indonesia dari zona Asia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Mari kita bahas detail perebutan 48 tiket Piala Dunia dari masing-masing konfederasi di seluruh dunia. Kita bahas pertama adalah tuan rumah. 3 negara yang otomatis lolos adalah Kanada, Meksiko, dan USA. Kita mulai dari Konfederasi CONCACAF yang terdiri dari 35 negara. Berikut daftar negara yang ada di CONCACAF. Karena CONCACAF menjadi tuan rumah, maka 3 negara yang dipilih tidak akan ikut kualifikasi. Adapun sistem kualifikasi akan melalui 3 tahapan yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Di tahap 1, 32 negara dari zona ini akan diurutkan berdasarkan ranking FIFA tertinggi edisi November 2023. 28 negara dengan ranking tertinggi akan otomatis lolos tahap 2 serta 4 negara dengan ranking terendah akan melalui kualifikasi tahap 1 dengan sistem home and away. Pertandingan ini akan digelar Maret 2024. Di mana 2 pemenang dari tahap pertama tersebut akan bergabung dengan 28 negara CONCACAF lainnya yang sudah lolos ke tahap 2. Setelah itu 30 negara yang diundi ke dalam 6 grup dengan masing-masing grup terdiri dari 5 negara. 6 juara grup dan 6 runner-up akan otomatis lolos kualifikasi tahap 3, di mana 12 negara yang lolos akan dibagi menjadi 3 grup dan akan melalui tahap kualifikasi dengan sistem kandang-tandang. 3 juara grup akan otomatis lolos Piala Dunia 2026. Sementara 2 dari 3 runner-up terbaik akan melaju ke kualifikasi antar konfederasi. Kedua, kita pindah ke Konfederasi UEFA atau Benua Eropa. Benua Eropa terdiri dari 55 negara sebagai berikut. Eropa menggunakan sistem kualifikasi 2 tahap. Di tahap pertama adalah fase grup dan tahap kedua adalah playoff. Di tahap fase grup, 55 negara anggota UEFA akan dibagi ke dalam 12 grup, dari grup A hingga grup L, yang terdiri dari 4 sampai 5 negara. 12 juara grup dari grup A hingga L akan otomatis lolos Piala Dunia 2026. Sementara 12 runner-up ditambah 4 negara dengan peringkat terbaik di Nation League 2024-2025 juga akan lolos ke playoff. Dan di playoff, ke-16 negara tersebut akan diundi ke dalam bagan yang dimana setiap negara akan bertanding sebanyak 2 kali. Pemenang dari kedua pertandingan tersebut akan lolos Piala Dunia 2026.
Selanjutnya kita pindah ke CAF atau benua Afrika. Terdiri dari 53 negara aktif, di mana ke-53 negara ini nantinya akan dibagi menjadi 9 grup, yang masing-masing grup terdiri dari 5 sampai 6 negara. Kualifikasi CAF sendiri memiliki 2 tahap. Di tahap pertama kualifikasi babak grup dan kedua kualifikasi playoff. Di babak grup sendiri sudah berjalan 2 pertandingan. Mari kita lihat update klasemen sementara dari 9 grup tersebut. Di grup A, juara grup sementara adalah Mesir dengan 6 poin. Runner up diisi oleh Burkina Faso dengan 4 poin. Berikutnya grup B saat ini dipimpin oleh Senegal dengan 4 poin, menyusul Sudan juga dengan 4 poin. Pindah ke grup C, puncak klasemen diduduki oleh Rwanda dengan 4 poin, menyusul Afrika Selatan 3 poin. Selanjutnya grup D, klasemen sementara dipimpin oleh Kamerun 4 poin, menyusul Tanjung Perde juga dengan 4 poin. Berikutnya klasemen sementara grup E, puncak klasemen dipimpin oleh Maroko dengan 3 poin, menyusul Zambia juga dengan 3 poin. Selanjutnya kita ke grup F, puncak klasemen ada Pantai Gading dengan 6 poin, menyusul Gabon juga dengan 6 poin. Kita pindah ke grup G, puncak klasemen saat ini dipimpin oleh Aljazair dengan 6 poin, menyusul Botswana 3 poin. Lanjut ke grup H, puncak klasemen dipegang oleh Tunisia 6 poin, runner up Guinea Khatulistiwa juga dengan 6 poin. Dan di grup I sebagai grup terakhir saat ini dipimpin oleh Comoros dengan 6 poin, menyusul timnas Mali dengan 4 poin. Itulah klasemen kualifikasi zona Afrika tahap pertama di 2 pertandingan awal, di mana nanti setelah berakhir pertandingan 9 juara grup dari grup A hingga grup L akan otomatis lolos Piala Dunia 2026. Adapun 1 tiket playoff antar konfederasi akan diambil dari runner up, di mana 9 runner up klasemen akhir akan dipilih 4 runner up terbaik diundi dan bertanding hingga final. Adapun pemenang final akan maju ke babak kualifikasi antar konfederasi. Berikutnya kita pindah ke zona CONMEBOL yang hanya beranggotakan 10 negara. Di zona ini 10 negara tersebut akan dijadikan satu grup dan masing-masing negara akan bertanding sebanyak 18 kali dengan sistem kandang tandang. Peringkat 1 hingga peringkat 6 akan otomatis lolos Piala Dunia 2026, sementara peringkat 7 akan ikut kualifikasi antar konfederasi. Kualifikasi di zona CONMEBOL sudah berjalan dan saat ini sudah memasuki pertandingan ke-6, di mana tiket lolos pertama dipegang oleh Argentina sebagai puncak klasemen dengan total 15 poin. Tiket kedua dipegang oleh Uruguay dengan 13 poin. Tiket ketiga dipegang oleh Kolombia dengan 12 poin. Tiket keempat dipegang oleh Venezuela dengan 9 poin. Tiket kelima dipegang oleh Ekuador dengan 8 poin. Tiket keenam dipegang oleh Brazil dengan 7 poin. Dan tiket playoff antar konfederasi dipegang oleh Paraguay dengan 5 poin. Sementara itu 3 negara lainnya masih memiliki peluang untuk lolos, yaitu Chili di peringkat 8 dengan 5 poin, Bolivia di peringkat 9 dengan 3 poin, dan Peru di peringkat terakhir dengan 2 poin. Berikutnya kita bahas kualifikasi zona AFC dengan jumlah 46 negara dengan sistem kualifikasi melalui 5 tahap. Mari kita mulai dari tahap 1. 46 negara yang ada di Asia akan diurutkan berdasarkan ranking tertinggi FIFA, di mana 26 negara dengan ranking tertinggi akan otomatis lolos tahap 2, sementara 20 negara dengan ranking terendah termasuk timnas Indonesia akan melalui kualifikasi tahap 1, di mana ke-20 negara akan saling bertemu dengan sistem kandang tandang. Berikut hasil pertandingan tahap 1 selengkapnya, di mana Afghanistan lolos tahap 2 dengan agregat 2-0 atas Mongolia, Bangladesh lolos dengan agregat 3-2 atas Maladewa, Singapura lolos dengan agregat 3-1 atas Guam, Yaman lolos dengan agregat 4-1 atas Sri Lanka, Myanmar lolos dengan agregat 5-1 atas Macau, Pakistan lolos dengan agregat 1-0 atas Kamboja, Chinese Taipei lolos dengan agregat 7-0 atas Timor Leste,
Dan timnas Indonesia lolos dengan agregat terbesar yaitu 12-0 atas Brunei Darussalam. Hong Kong lolos dengan agregat 4-2 atas Bhutan dan Nepal lolos dengan agregat 2-1 atas Laos. Kualifikasi tahap 2 melibatkan 36 negara dengan 9 grup yang terdiri dari grup A hingga grup L. Berdasarkan hasil undian berikut klasmen sementara hingga pertemuan kedua. Di grup A saat ini dipimpin oleh Qatar dengan 6 poin, menyusul runner-up Kuwait dengan 3 poin. Di grup B Jepang 6 poin, menyusul Korea Utara dengan 3 poin. Di grup C Korea Selatan dengan 6 poin, menyusul Thailand dengan 3 poin. Di grup D Malaysia dengan 6 poin, menyusul Oman dengan 3 poin. Grup E Iran dengan 4 poin, menyusul Uzbekistan dengan 4 poin juga. Grup F dipimpin oleh Irak dengan 6 poin, menyusul Vietnam dengan 3 poin. Timnas Indonesia saat ini berada di dasar klasmen, namun kita masih memiliki 3 laga kandang dan hanya 1 laga tandang. Jika kita mampu menang semua laga kandang, kita berpeluang lolos kualifikasi tahap 3. Berikutnya grup G dipimpin oleh Saudi Arabia dengan 6 poin, menyusul Tajikistan dengan 4 poin. Grup H dipimpin oleh Uni Emirat Arab dengan 6 poin, menyusul Bahrain dengan 3 poin. Selanjutnya di grup I dipimpin oleh Australia dengan 6 poin, menyusul Lebanon dengan 2 poin. Palestina saat ini raih 1 poin. Dari 2 laga, Australia hanya mampu menang 1-0 atas Palestina, disusul Bangladesh juga dengan 1 poin di peringkat terakhir. 9 juara grup dan 9 runner-up dari grup A hingga grup L di kualifikasi tahap 2 akan otomatis lolos ke kualifikasi tahap 3. Dan di kualifikasi tahap 3, 18 negara yang lolos dari tahap 2 akan diundi ke dalam 3 grup yang terdiri dari masing-masing 6 negara. Di mana nantinya juara grup dan runner-up dari kualifikasi tahap 3 akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat 3 dan peringkat 4 akan masuk kualifikasi tahap 4. Di kualifikasi tahap 4, 6 negara peringkat 3 dan peringkat 4 dari kualifikasi tahap 3 akan diundi lagi ke dalam 2 grup yang terdiri dari 3 negara. Di mana nantinya juara grup A dan grup B akan otomatis lolos Piala Dunia 2026. Sementara 2 runner-up kualifikasi tahap 4 akan masuk kualifikasi tahap 5. Di kualifikasi tahap 5, 2 runner-up dari kualifikasi tahap 4 akan saling berhadapan, di mana pemenang dari pertandingan ini akan menjadi wakil Asia untuk 1 tiket kualifikasi antar konfederasi. Berikutnya kita bahas Konfederasi Oseania yang beranggotakan 11 negara. Oseania memiliki 3 tahap kualifikasi. Di tahap pertama, 11 negara akan diurutkan berdasarkan ranking FIFA. Saat ini belum diurutkan. Namun nanti 7 negara dengan ranking teratas akan otomatis lolos tahap 2. Sementara 4 negara dengan ranking rendah akan masuk kualifikasi tahap 1, di mana juara grup dari tahap 1 akan menyusul 7 negara lolos ke tahap 2. Di kualifikasi tahap 2, 8 negara akan dibagi ke dalam 2 grup, yaitu grup A dan grup B, yang masing-masing grup terdiri dari 4 negara. Di mana nanti juara grup dan runner-up dari kualifikasi tahap 2 akan otomatis lolos ke kualifikasi tahap 3. Selanjutnya di kualifikasi tahap 3, 4 negara yang lolos akan bertanding dalam 1 grup, di mana yang keluar sebagai juara grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up akan melaju ke kualifikasi antar konfederasi. Selanjutnya 2 tiket playoff akan diperebutkan oleh 6 negara yang lolos dari konfederasi masing-masing kecuali UEFA atau Eropa, di mana ke-6 negara ini akan diurutkan berdasarkan ranking terbaru. 4 negara dengan peringkat terendah akan bertanding dengan sistem eliminasi,
Dan pemenang dari pertandingan ini akan berhadapan dengan 2 peringkat tertinggi dengan sistem eliminasi juga, di mana pemenang dari pertandingan ini akan dapatkan 2 tiket playoff dan akan lolos ke Piala Dunia 2026. Mari kita ulas sedikit tentang sistem Piala Dunia 2026 dengan 48 negara, di mana 48 negara yang lolos nantinya akan diundi ke dalam 12 grup yang berisi 4 negara, di mana 12 juara grup akan otomatis lolos ke babak selanjutnya, diikuti 12 runner-up grup juga otomatis lolos ke babak selanjutnya. Total 24 negara akan ditambah dengan 8 peringkat 3 terbaik yang juga lolos ke babak selanjutnya. Total 32 negara yang akan lolos dari fase grup dan akan bertanding dengan sistem eliminasi ke babak 16 besar hingga ke partai final. Inilah pembahasan secara menyeluruh dari masing-masing konfederasi tentang kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.